Hai guys, 你们好，你们好呀。可以看到吗，guys？Wah, how cool no. Kok aneh ya? Hai guys, karena kemarin kita udah review pelajaran yang kemarin, yang hari Kamis. Wah, thank you, 谢谢你们的爱心. Makasih love-nya. Karena kemarin kita sudah nge-review yang radikal. Hari ini kita belajar tentang gimana. Ada 3 guys, ada 3. Ni hao. Ni hao Kak Rufina, ni hao, ni hao. Jadi hari ini kita belajar gimana cara ngomong no. No itu tidak. No itu tidak guys. Ada lagi sih yang lain, ada 2 lagi. Terus ini ada 8 cara bilang tidak dalam bahasa Mandarin. Dari coba kalian lihat dulu dari nomor 1 sampai nomor 8. Coba ada berapa kata yang berapa nomor maksudnya? Berapa nomor yang kalian bisa? Maksudnya bisa baca terus tahu artinya. Atau Laoshi, kayaknya ada 5 nomor yang aku bisa baca Laoshi, tapi cuman ada 2 yang tahu artinya. Sisanya nggak tahu artinya walaupun tahu mau baca gimana bacanya. Coba Kak Rufina. Hai ya. Dahinya lebar ya bun. Kayak gini lebih cakep. Coba dulu kalian lihat dari nomor 1 sampai nomor 8. 不是. Oh, 对, 不是 itu nomor berapa? Kalau bisa kasih nomornya juga biar Laoshi tahu. Biar Laoshi tahu yang kalian tulis, pinyin yang kalian tulis sama yang kalian nomor 1 sama yang udah sesuai, maksudnya pinyin dan hanzi udah sesuai. Jangan nanti kalian tulis pushi terus rupanya yang maksud kalian itu pushi itu untuk nomor 2. Oke, itu yang nomor 1 bacanya pushi. Terus yang belakangnya yang dalam kurung. By the way, coba lihat yang ini. Yang dalam kurung ini, yang te ini maksudnya itu kalian bisa pakai, bisa juga tidak.很好. Oke, udah ada 1 nomor. Next. Next. Ini matanya ngantuk ya guys. Madalala. Soalnya kan udah masuk kerja guys. Anak-anak belum masuk, cuman gurunya udah pada masuk. Ngapain Laoshi masuk? Emang disuruh sih, kita liburnya sampai akhir bulan 6 kemarin, terus bulan 7 udah masuk lagi deh. Kalian pekerjaannya apa guys? Ada yang berminat untuk jadi guru Mandarin? Dulu maksudnya nggak terpikirkan Laoshi loh. Bisa pas, maksudnya cita-citanya itu bukan cita-cita, maksudnya itu kan pas gede terus kerja itu nggak pernah kepikiran mau jadi guru. Kenapa? Karena jadi guru itu harus sabar banget. Apa yang dibenci itu yang malah dikerjain. Sekarang malah jadi guru and I enjoy.
Terus sekarang itu kayak lebih ke enjoy sih, nggak kayak dulu langsung no 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 gitu kan. Kalau sekarang enjoy. Oke, berarti dari 1 sampai 8 baru tahu satu nomor ya. 但是没事 it's okay, it's okay. Tapi seharusnya depannya pu udah bisa baca dong semuanya, soalnya pu semuanya pu. By the way kalian tahu nggak? Oh, harus tutup dulu. Nah, by the way kalian tahu nggak ini pu ini artinya apa? Pu ini jam. Aduh, otaknya ngelek. Pu itu artinya apa guys? Boleh coba di komen. Pu artinya apa? Yes. Pu artinya tidak. Ya. Jadi pu itu sendiri sudah artinya tidak guys. No gitu kan. Pu, no. Jadi ini bedanya apa kalau 不是? Coba tadi yang Kak Rufina tahu nomor 1, tahu bacanya 不是. Coba bisa dijawab artinya apa? Pinginnya benar. 不是. 不是. Oh my god. 不是. 对了，你好棒. Ya benar. Artinya bukan. Ya, misalnya kita cari sekalian contoh kalimatnya. Jadi kalian bisa sekalian belajar gitu kan. Misalnya gini. Misalnya ada yang tanya, barang ini punyamu. Terus kamu jawab, oh bukan gitu kan. Jadi cara tanyanya gimana? Misalnya orangnya tanya, 这是你的吗? 这是你的吗? Ini adalah punyamu? Apakah ini adalah punyamu? Habis itu kamu jawabnya, 不是不是 bukan 不是的 不是我的 gitu. 不是我的 bukan punya saya. Oke, nomor 1 berarti udah pernah Kak Rufina pelajari. Nomor 2 Kak, tahu nggak pu apa itu? Pu apa namanya? Sumpah loh semalam pagi baru tidur. Maaf ya. Terus sekarang efeknya nguap-nguap terus. Yang nomor 2 guys, nomor 2 pu blank nggak tahu ya, pusing. By the way kalian masih inget gak kata ini? Laoshi pernah ajarin yang bilang iya, terus dalam banyak bahasa itu oke, 好的 可以. Terus ini yang xing artinya oke, 可以, maksudnya bisa gitu. xing 不行 bisa atau tidak, xing gitu. Berarti kalau yang 不行 tidak bisa,不行 tidak bisa, oke? 不行 itu artinya tidak bisa atau not okay, tidak okay, no, not okay, no gitu. Tidak boleh, tidak bisa, tidak okay gitu. 不行. Next yang nomor 3. Yang nomor 3. By the way langsung jelasin dulu ya yang ini. Yang shi itu artinya adalah. Kalau misalnya 不是 digabung dia jadi bukan. Terus yang nomor 3. 不可能. Yang nomor 3 guys. 不可能. 可能 itu bisa guys. Mungkin. 不可能 itu jadinya impossible. Tidak mungkin. 不可能. By the way kalian harus tahu cara bacanya. Nanti di akhir live berapa menit ya sebelum jam 10 Lalu bakal kasih pertanyaan, lalu bakal kasih hanzinya, terus kalian jawab pinginnya. Oke. Jadi nomor 3
不可能，不可能，不可能 itu tidak mungkin. 不可能 itu tidak mungkin, impossible, tidak mungkin. Kalau 可能 oh 可能 mungkin, mungkin. Kalau misalnya 不可能 tidak mungkin. Coba kita cari contoh kalimatnya. Tunggu ya, 等一下我想一下。不可能，不可能，不可能。不可能。晚上好，老师，晚上好，晚上好。等一下哦，不可能是，等一下，我想一下，我想一下。啊，otaknya。鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋，satu itu. Maaf guys, agak gangguan sedikit. Oke, mari kita lanjut. Jadi tunggu, contoh kalimat 不可能. Misalnya ada teman kalian, ini ada kejadian. Misalnya ada teman kerja kalian, terus teman kerja kalian itu udah lanjutin kontrak di tempat kalian. Tapi rupanya pas misalnya di kontraknya itu mulai bekerja tanggal 1 Juli. Rupanya di tanggal 1 itu dia nggak datang. Terus kalian dengan PD-nya kalian jawab, masa sih, impossible dia nggak datang gitu kan. Mana mungkin dia nggak datang. 不可能他没来，不可能他没来， tidak mungkin dia nggak datang. 他和女朋友分手了，不可能吧？好伤心呀，sedih banget. 他和女朋友分手了，不可能吧？ Oh iya, boleh juga, cuman kayak sad banget. Langsung izin pin ya Kak Fraren, thank you, 谢谢你哦。Misalnya, 他和女朋友，他 itu dia, 和 itu dan, 女朋友 itu girlfriend, berarti girlfriend, pacar, berarti pacarnya itu cewek, berarti tanya itu cowok. Sesuai tadi Kak Fraren yang tanya itu pakai he, dia laki-laki. Terus coba kalian lihat 分手了，分手了 itu sudah putus, sudah putus. So sad, sudah putus. Habis itu yang lain jawab. Jadi kayak masih nggak percaya gitu loh. 不可能吧 gitu. Mana mungkin mereka itu baru kemarin lihat mereka jalan bareng, terus masih lagi bahagianya gitu kan. Mana mungkin mereka putus gitu kan. Terus kalian boleh bilang 不可能吧 gitu. 很好 Kak Fraren. Next ya. Next. By the way kalian harus ingat ya, cara baca dari 1 sampai 8, nanti ada next, ada lagi, total ada 3. Tapi yang lainnya nggak sebanyak ini sih. Ini yang paling banyak, total 8 kosakata. Terus nanti di akhir video bukan, masa di akhir live, nanti Lausha mau tes kalian itu pandai nggak, sorry bahasa Medan, maksudnya bisa nggak cara bacanya. Dan jadi nanti Lausha bakal ketik di komen, atau nanti Lausha randomly bilang, nomor 4 pin ini apa, cara bacanya apa, terus kalian ketik aja loh. Oke, setuju ya? Oke, kita sudah bahas sampai nomor 3 yang Kak Fraren ingat. Ini contohnya itu mendalam banget, gampang diingat. Sad, sedih, tapi gampang diingat. Kenapa? Tentang putus. Putus. Wah, ini kosakata baru nih. 分手, ingat, 分手 itu putus. Jadi kalian juga, Kak Fraren minjem katanya untuk buat kalimat. 分手, misalnya 我跟他分手了，她跟她的男朋友分手了。我们刚分手几个月， kita baru putus beberapa bulan. Enggak sih, actually not me. Tentunya bukan Lausha. Next, nomor 4, next, 不可以. Kalau misalnya 可以 itu bisa kan? 可以 itu bisa. 不可以
不可以. Ini kalau ada kalau jawab 可以 itu berarti di pertanyaannya ada nanya pakai 可以. Ada nanya pakai 可以. Oke, 谢谢 Kak Fraren. Ada pakai pertanyaannya 可以 misalnya. Yang paling gampang, misalnya orangnya nanya 我可以进来 我可以 yang 进来 masih susah 我可以去吗 misalnya kalian nanya 我可以去吗 terus orangnya jawab 不可以. Sekarang kita udah bahas tentang yang 不可以. Jadi coba kalian lihat yang pertama, terus itu yang kedua jawabannya. Misalnya ada yang nanya, 我可以去吗? 我可以去吗? Apakah saya boleh makan? 我可以去吗? Misalnya kalian ngambil apel gitu kan dari meja, terus kalian nanya mama kalian, 妈妈我可以去吗? Kak sambil tunjukin apel tersebut. Terus mama kalian bilang, 不可以. Gak boleh. Kok jahat banget mamanya. 不可以 tidak boleh. 不可以. By the way, kalau 可以 aja bisa kita artikan boleh, koma, terus bisa juga oke artinya. Jadi tapi di sini itu tidak boleh. 不可以 gitu. Apalagi ya? 不可以 bisa, nggak bisa bahasa, nggak bisa. Ya. 不可以 Okay, next. Ini yang nomor 5. 不用 itu maksudnya no need, tidak perlu. 我可以看电影吗? 不可以. Ya karena judulnya kan no ya, jadi kayak so sad gitu. Jawabannya tidak boleh, tidak bisa. Iya kan. Oke, bagus. Kayaknya Kak Fraren suka 看电影. Kata-kata contoh kalimat dari Kak Fraren bagus ya. 我可以. Coba kalian lihat yang di komen, yang langsung pin. Izin pin lagi ya Kak Fraren, 谢谢你哦. 我可以看电影吗? 我 itu saya, 可以 itu bisa, 看 itu lihat. 电影 sorry, itu 电视 guys, bukan 电影. Sorry. Kayaknya lo yang butuh nonton bioskop. Bacanya 电影 jadinya. 电视 itu televisi. Ma itu kata yang menyatakan question, menyatakan kalimat tanya. Habis itu dijawab 不可以. Iya, apalagi kalau misalnya udah ujian. Ingat banget dulu. Tahu nggak? Dulu itu kalau misalnya kalau ujian kalian misalnya nih dulu pas deket-deket ujian semester 1 kan ada 2 semester ya ujian loh, pas sekolah di bangku sekolah semester 1 semester 2 gitu kan. Terus kan udah deket-deket terus udah dilarang nonton TV gitu loh. Iya, ingat banget loh. Wah, itu kalau udah deket-deket ujian semester udah tidak boleh nonton TV. Apalagi dulu kan masih bergantung banget sama TV ya. Karena kan pas zamannya Los itu belum ada smartphone. Ya, telepon aja masih susah banget. Harus ke depan, ke counter yang telepon itu, tau nggak? Telepon yang kotak, yang warna biru. Telepon gantung namanya, telepon. Iya, terus masukin koin. Terus telepon dari sana deh. Ngerasain banget loh dulu kayak gitu. Habis itu belakangan udah nggak zaman, terus diganti lagi. Ada satu tempat yang kita bisa telepon terus bayar. Jadi dia pakai telepon rumah. Jadi kita harus ke tempat tersebut untuk telepon gitu. Ya lumayan jauh juga dari rumah. Habis itu belakangan sudah punya HP yang nggak bisa foto loh, cuman bisa telepon sama SMS. Ya dulu cuma bisa pakai itu. Jadi ya bergantung banget sama televisi. Pulang sekolah televisi, Sabtu Minggu
pantengin terus televisi. Nontonnya apa? Kartun dong pastinya. Apalagi anak-anak kan suka kartun. Jadi kadang kalau misalnya lagi ujian, tanya dulu, mama, 我可以看电视吗? Habis itu mama bilang, 不可以. Nggak boleh, udah mau ujian, nggak boleh gitu. Terus ada kalimat yang bagus lagi. Kita udah bahas tentang 不用. Nah, ini Kak Fraren udah langsung dipakai nih. 不用谢老师. 不用itu tidak perlu. 不用itu tidak perlu. Sebenarnya itu di sini itu negatif. Tapi Kak Fraren buat kalimatnya itu jadi positif. Kenapa jadi positif, Lao Shi? Padahal itu kan ada pu, Lao Shi. Pu itu kan tidak, Lao Shi. Kenapa bisa jadi positif, Lao Shi? Ya karena artinya jadi positif. 不用谢老师. Maksudnya 不用itu tidak perlu berterima kasih, Lao Shi. Tapi yang gimana cara halusnya bilangnya? Kayak you're welcome gitu loh. Tapi dia pakai cara lain, 不用谢. Atau bisa juga 不客气. Tapi karena kita belajar yang 不用, makanya Kak Fraren ketiknya 不用谢. Wah, 你好棒哦. 可以了，可以了，你可以去了，在等时间是吧？是不是很期待啊？台湾哪里呢？已经过关了吗？还是还在准备？知道哪一所大学了吗，Kak Fraren？你知道哪一所大学了吗，Kak Fraren？台湾哪里的呢？第六itu 不想，第六itu 不想，我不想去，nggak mau pergi gitu loh，我不想去。还在准备，老师啊，还在准备，那还不知道要上哪一所大学是吧？不想 misalnya 我不想去 misalnya kalian diajak ke mall gitu kan, terus posisi kalian itu udah kayak aduh aku kayak pengen istirahat aja, gak mau pergi-pergi lagi, mau bubuk cantik aja di rumah gitu kan. Terus kalian bisa nih ngomong ke mama kalian, 我不想去, lagi gak pengen pergi gitu, 我不想去，不想，我不想。Habis itu yang nomor 7. Yang nomor 7 不要itu tidak mau. 不要这个东西，这个铅笔你还要用吗？不要。pensil ini kamu masih mau pakai? 不要用了。tidak, saya sudah tidak mau pakai. 在台中选择了大学啊，你在台中选了大学是吧？台中还好吧？Ya, Taichung itu kalian tahu nggak guys? Taichung itu salah satu nama kota di Taiwan. Aduh aku lupa. Itu termasuk kota yang gede sih, yang nggak desa-desa amat. Nggak desa-desa amat. 祝你一切顺利哦。Oke, next ya, yang nomor 8. 不对。不对 itu maksudnya salah gitu, 不对. Kalau 对 aja berarti benar. Ting. Kalau misalnya 不对 itu artinya salah. 谢谢你，不客气哦，不用谢啊。不对 itu maksudnya salah gitu. Misalnya简单的词儿，简单的。我是 lagi mau cari yang gampang gimana yang 不对 tidak benar. 这个问题不对，这个问题不对，这个错. Ya kan kita bisa ngomong 错 juga sih. 错 itu juga salah, 不对。不对呀。Ada yang salah. Misalnya ini cara penggunaan untuk putih sih. Semoga kalian ngerti ya. Ni hao, Lao Shi. Ni hao, Kak Helena. Misalnya nih, kalian itu lagi menyiapkan barang untuk besok jalan-jalan gitu kan. Misalnya pergi jalan-jalan sama temen gitu kan. Dari sekolah gitu kan. Terus kalian udah siapin barang nih, udah masukin sunblock. Kan sunblock itu penting ya untuk cewek ya kan. Terus keesokan harinya pas udah keluar bareng teman-teman, udah
keluar bareng temen kelas kalian sama di maksudnya sekolah kalian gitu kan. Terus kalian cari, 不对呀，我昨天已经放进去了呀。不对呀，gitu. 不对呀，enggak deh, kan semalam aku udah masukin. Nah gitu, 不对. Tapi dia juga bisa digunakan 这个不对，这个不对, ini salah, gitu, kayak gitu juga bisa. Jadi tadi yang Laushe kasih contoh itu tuh penggunaan 不对 yang lain. Oke, jadi Laushe ulangin, terus kita ke nextnya ya. Yang nomor 1, 不是的，不行，不可能，不可以，不用，不想，不要。Putoy. By the way, kalian dari tadi ngerasa heran gak? Ini sama-sama huruf Hanzi-nya itu pu. Tapi dari tadi dari nomor 1 sampai nomor 8 kenapa Laushe bacanya beda-beda? Ada yang bisa kasih tahu? Maaf. Kenapa Laushe bacanya beda-beda? Kok bisa beda-beda semuanya? Someone can tell me? Oh iya, Kak Fraren, for FYI, by the way, orang Taiwan itu mereka mereka typing itu nggak pakai pinyin loh. Tapi mereka pakai cuyin. Cuyin itu susah banget. Laushe kemarin pas di Taiwan pernah kan tinggal di sana, bukan tinggal sih, ya belajar bahasa juga. Di sana satu tahun. Kalau yang Taiwan, kalau Cina itu kan kita ketik Mandarin itu kan pakai pinyin. Pinyinnya itu yang kayak po-po-mo-fo yang huruf abjad gitu kan. B, P gitu kan. Misalnya kita mau ketik papa, B A, tinggal ketik gitu aja, terus nanti Hanzi-nya tinggal udah muncul. Tapi kalau cuyin Taiwan itu mereka pakai cuyin guys. Keyboardnya itu bukan kebanyakan, rata-rata semuanya. Keyboard HP sampai sekarang mereka itu semuanya pakai cuyin. Jadi kalau misalnya mau ke sana lebih ya kalau bisa juga pelajarin cuyinnya. Jangan ya pelajarin pinyin gampang lah, nggak usah dipelajarin. Cuyin yang susah banget sih. Kalian tahu nggak cuyin? Jadi kan kalau yang bagian nggak tahu cuyin itu apa? Misalnya dalam Mandarin po mo fo gitu kan, di komputer di keyboardnya Laushe nggak bisa keluar cuyin karena nggak ada Laushe setting. Kalau mau ada cuyinnya harus download lagi. Jadi ini misalnya Laushe jelasin yang simpelnya ya, secara simpel Laushe jelasin. Coba kalian lihat yang di komen yang Laushe pin. Sebenarnya itu sama dengan yang pinyin yang versi yang China-nya, bukan versi China sih, ini maksudnya versi abjadnya yang B, P, M, F, bacanya kan po, mo, fo, itu kan namanya pinyin. Dan yang cuyin itu berarti mereka tulisnya dari karakter Mandarin guys. Jadi po itu sebenarnya ada tulisannya. Jadi mereka itu ketik Mandarin ya dari penggabungan ya toilet. Aduh susah banget sih karena di keyboard Laushe nggak ada cuyin, jadi susah. Nah ini dia po, mo, fo, iya bener. Jadi kalian coba, aduh pusing banget nggak sih kalau misalnya tulisan Korea kan ini digabung jadi satu huruf, ini digabung satu huruf di keyboard mereka. Tapi kalau yang Mandarin beda. Ini hampir sama dengan yang Korea, cuman dia kalau digabung bukan jadi satu huruf, nggak bakalan sama. Kalian mau cari kata huruf yang sama nggak bakalan ada di keyboardnya. Jadi kayak mana Laushe? Jadi kalian harus hafal. Jadi di sini kalian juga harus belajar pinyin juga. Otomatis kalian juga harus belajar pinyin. Karena yang Laushe ketik tadi B, P, M, F, nah itu cuyinnya, maksudnya dalam Hanzi-nya itu ditulis yang seperti Kak Fraren tulis. Laushe izin pin ya Kak Fraren biar teman-teman yang lain juga ngerti. Jadi itu. Jadi mereka misalnya A, even yang huruf vokal A, O, E, I, U, yang vokal A,
A, E, I, A, O, H, E, I, U itu juga ada tulisan itu goresan Hanzi-nya gitu loh, yang seperti yang Lao Shi Pin itu. Jadi kayak jadi lebih susah nggak sih? U yang 2 kali lipat, Hanzi nada, Zuin nada. Ya kan, ya sih. Langsung ngerasain sih. Tapi kan kalau misalnya nggak belajar, masalahnya komputer mereka tuh rata-rata kayak begitu. Bukan rata-rata, emang mereka pakai Zuin gitu loh. Jadi kemarin langsung sempat belajar pas di sana, cuman udah belajar lama, udah ya nggak lancar, langsung hafalin keyboardnya kan mereka itu berurut po po mo fo te te ne le ke he ci ci si, udah hafal itu terus hafalin itu di keyboardnya po po mo fo. Jadi pas mau ketik papa kan itu sebut dulu dari awal sampai akhir po po mo fo te te ne le po ini ya kan, habis itu te te ne le, habis itu hafal yang vokal lagi a e i o itu lagi, baru digabung po sama a jadi papa gitu ya. Belajarnya kayak gitu, aduh beneran. Terus setelah beberapa bulan belajar udah mulai bisa, cuman agak lambat. Kalau mereka karena udah terbiasa ya kan, kita karena nggak terbiasa, karena kita lebih, karena yang di Indo itu kita itu belajar pinyin bukan cuin, jadi agak lambat. Jadi pas mau bales cari dulu. Terus kemarin itu udah agak lancar, terus pulang Indo nggak pakai cuin lagi, ya udah lupa lagi deh. Betul, Lao Shi mikir dulu sebelum ketik ya. Jadi kalau yang bagi yang ke Taiwan, jayo ya. Sebenarnya kemarin itu kita ke sana di komputer ya lah. Yang kan kalau misalnya belajar di sana, kalau kampus Lao Shi dulu ya, itu ada satu orang dapat satu komputer. Jadi pas pelajaran kita nggak perlu bawa laptop sendiri, karena biasanya materinya itu langsung di share di komputernya gitu loh, komputer kampus. Jadi semua bahan, jadi kan ada satu orang pasti dapat satu komputer. Jadi terus terhubung lagi ke internet. Jadi Lao Shi dan teman-teman yang tahu pinyin, kita download sendiri yang pinginnya. Jadi kalau mau ketik Hanzi itu lebih gampang gitu. Jadi Lao Shi kalau di sekolah mau cepat pakai pinyin, tapi sambilan belajar cuin gitu. Tapi karena di sini udah nggak pakai lagi, di tempat kerja juga nggak pakai cuin, jadi lupa deh. Semangat ya Kak Fraren, tahu susahnya gimana. Beneran harus hafal itu keyboardnya, posisinya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah terbiasa pasti udah bisa kok. Tenang. Kalau udah terbiasa pasti udah bisa kok. Bakalan lancar kok. 1-2 bulan aja ya, apalagi belajar dari sekarang sebelum ke sana. Nanti kalau udah ke sana ya pasti udah lancar. Oke, jayo. Next ya. Kak Helena tadi tanya yang ini atau yang tadi yang Taiwan itu ya Kak Helena? 还在吗？哦，还在。Emang beda ya Lao Shi. Maksudnya Kak Helena beda yang pinyin sama yang cuinnya, beda. Tadi Lao Shi udah jelasin ya. Amin. 可以的。养步老师，哦，养步。Oke, mari kita balik. Yang pu, ini cara bilang tidak Kak Helena. Lao Shi jelasin sekilas ya, biar kita bisa ke next ya. Jadi Lao Shi gas. Yang satu bu shi, beda. Sama-sama tidak, tapi lebih ke tidak bisa, tidak mau, tidak ingin gitu. Coba Kak Helena lihat yang nomor 1. Bu shi itu artinya bukan. Bukan. Terus yang kedua, pusing. Tidak bisa. Pusing bukan pusing kepala, bukannya, tapi pusing itu not okay, no okay, not okay, tidak bisa gitu. Yang nomor 3, 不可能itu tidak mungkin. Pokoknya di depannya itu pasti ada kata tidak. Jadi tidak mungkin. Nomor 4, 不可以 tidak boleh. Itu kayak sering dengar dari emak gak sih? Mak boleh kesini gak? 不可以 mak boleh makan ini gak?
不可以 panas dalam ya, panas dalam. Sering nggak mama kalian kayak gitu? Mama Laushe sih kayak gitu. Enggak sih, enggak setiap itu sih. Cuman lagi makan, 不可以. Enggak perlu nanya juga udah bilang 不可以. Next ya, 不用. Yang nomor 5, 不用. 不用itu 不用 tidak perlu. 不想 tidak ingin, 不要 tidak mau, 不对 salah, tidak benar. Tidak benar. 对 itu benar, 不 itu tidak benar. Semua emak kayaknya gitu loh. Iya kan? Ya. Oke. Oh iya, tadi Laushe sempat mau jelasin yang pu. Kenapa punya itu beda-beda? Karena di pu ini loh, pu untuk pinyinya untuk shengtiao ya. Pu shengtiao-nya itu sebenarnya nada keempat. Tapi kalau misalnya kalian masih ingat gak sih yang Laushe pernah jelasin yang i itu loh, i satu kan, terus dia ketemu apa, terus dia berubah nada D. Masih ingat gak? I satu gitu. Ya, jadi khusus untuk dua huruf ini, yang i satu sama yang ini pu. Jadi kalau misalnya pu itu kita bilang pu dulu ya, i itu jangan kita bilang dulu karena nanti kalian jadi bingung karena hari ini bahasnya pu, jadi kita ngomongnya yang pu. Pu itu kan ada keempat. Jadi kalau misalnya kita lihat belakangnya, misalnya ini pu shi itu nada keempat. Jadi bukan bacanya pu shi, bukan. Jadi kayak nggak smooth gitu loh. Nggak smooth apa, nggak halus bacanya, kayak capek banget nggak sih, pu shi, kayak capek banget kan. Makanya that's why kenapa ada perubahan nada. Cuman untuk huruf ini aja ya by the way. Jadi kalau misalnya belakangnya pu itu dia nada keempat, jadi yang pu itu dia berubah jadi nada kedua. Jadi bacanya pu nada kedua ya guys. Pu shi, yang belakangnya jangan diubah, yang punya ini yang diubah, oke? Pu shi. Terus coba lihat yang ini, sing kan nada kedua, jadi punya itu tetap pu sing, sing itu nada kedua, jadi punya itu tetap nada keempat, pu sing gitu. Yang berubah itu kayaknya cuma nada kedua sih. Ya, nada kedua aja. 不用, 不想, 不要, 不对. Ya, yang berubah, yang pu itu berubah nada itu cuma untuk nada keempat. Misalnya belakangnya nada keempat, depannya itu punya itu berubah jadi nada kedua. Ingat itu aja, oke? Next, ini sekarang kita belajar tentang greetings in Chinese. Coba nomor 1, apa itu? Yang nomor 1. Ini artinya good morning. Good morning. 早上好. 早上好 ini masih oke lah ya, masih easy Laushe. Ayo masih bisa Laushe, easy aja. Easy peasy lemon squeezy. Jadi 早上好 itu artinya selamat pagi. Atau kalau kalian bukan males sih, kalau pengen ngomong singkat, 早gitu. Jadi sama aja, 早上好 sama 早 itu itu sama aja. Cuman kalau 早上好 itu lebih formal. Kalau 早 ini atau 早 itu lebih nggak formal gitu. Tapi mereka di tempat kerja kalau untuk misalnya sederajat, sebagian. Kalau misalnya untuk atasan sih jangan. Mereka juga pakai 早 kok. Ya tergantung sih. Ya sikon. Tapi kalau untuk customer jangan pakai 早. Next, yang ini. 明天见. Yang nomor 2, 明天见. 明天见 itu maksudnya see you tomorrow. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. 明天见. Yang nomor 3, 好久不见. Nomor 3, 好久不见. 好久不见 itu long time no see.
好久不见 long time no see, maksudnya wah udah lama ya nggak jumpa, long time no see. Kalian tahu lah kalau misalnya udah lama banget nih, misalnya kalian merantau ya kan, kemana gitu kan, terus kalian 1 tahun sekali kalian pulang kampung, terus pulang kampung itu kalian ketemu, pas pulang kampung kalian ketemu teman lama kalian, terus kalian lama kalian tuh bilang ke kalian gitu kan, wah Nuraini 好久不见, wah Nuraini long time no see, wah Nuraini sudah lama tidak berjumpa, nah gitu kira-kira. Next ya, 再见 ini tahu dong, 老师 selalu sebut ini pas akhir live. Tahu dong, sampai jumpa. By the way bedanya kan, cian itu jumpa ya guys, makanya ada cian, artinya sampai jumpa, besok jumpa lagi, sampai jumpa besok gitu, pasti ada jumpanya karena di sini ada cian. By the way, 明天 itu artinya besok. Jadi bedanya ini sama ini, kalau misalnya kalian lagi pergi kerja, terus kalian pulang, kalian boleh bilang kan setiap hari kan kalian pergi kerja, terus besoknya lagi pasti ketemu dong sama teman-teman kerja kalian. Kalian boleh pakai kata ini, 明天见, bye bye 我先走了, 明天见 gitu, bye bye sampai jumpa besok gitu. Atau kalian lagi janjian sama teman gitu kan, yuk kita besok pergi nonton bioskop, oke. Jadi kalian boleh bilang oke, 明天见, oke sampai jumpa besok gitu. Bedanya 再见, kalau 再见 itu kan sampai jumpa aja, jadi dia nggak lebih spesifik. Kalau ini lebih spesifik, oh ya besok kita bakal jumpa lagi. Kalau ini nggak, ya sampai jumpa, cuman nggak tahu kapan, ya bisa besok, bisa lusa, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi, ya waktunya nggak tahu, nggak bisa kita tentuin, ya nggak kita nyangka-nyangka juga. Ini 再见. Oke, yang terakhir, yang nomor 5, 晚安. Kalian masih ingat gak? Lalu pernah cerita yang 晚安. 晚上好, tadi siapa yang begitu masuk terus ngomong 晚上好, itu bagus. 晚上好, jadi bukan 晚安ya guys. Jadi 晚上好, 晚上好 itu maksudnya selamat malam. Tapi kalau 晚安 itu selamat tidur. Jadi 晚安 itu sama artinya seperti good night, selamat tidur. Jadi kalau udah mau bobo, kalian boleh nih bilang ke ai kalian. Ai itu artinya pacar, sebenarnya Iron. Tapi kalau lebih cute itu Laoshi suka bilangnya ai gitu. Sama pacar kalian, 晚安宝贝, selamat malam 宝贝 gitu. 宝贝itu baby. Terus selain 晚安, kalian juga bisa bilang 早安. Yang tadi 早上好. 早上好, aku bah setia, Ayu setia. Oke, 欢迎你回来, selamat datang kembali. Selain yang ini ya, coba kalian lihat yang nomor 5, 晚安. Selain dari 晚安, kalian juga bisa ganti loh, 早安, 午安. 早安, 早nya ini, terus ditambah an yang bawah, artinya selamat pagi. Oke, jadi 午安 itu artinya selamat siang. Itu yang kayak new sapi loh. Ini guys, 午安itu selamat siang. 午安 itu selamat siang ya. Terus yang ini juga kalian bisa ganti-ganti, 早上好. Mau diganti jadi by the way, kalau untuk siang bukan 午上好ya, tapi 下午好. Wah, Mandarin kerasa nggak sih? 下午好. Habis itu 晚上好. Berarti ini kalau yang untuk pemakaian yang atas, yang sore, yang siangnya yang beda. Kalau pemakaian bawah, malamnya yang beda arti. Oke? Harus diingat ya, jangan salah ya guys. Makanya sebenarnya kalau belajar Mandarin kalian boleh lihat-lihat di YouTube juga. Kalau misalnya pertama kali kalian kalau misalnya join live terus masih bingung juga, sebenarnya kalian boleh cari referensi juga di YouTube. Tapi kalau di YouTube berarti kan kalian belajarnya otodidak ya. Ada yang kalian nggak ngerti, kalian boleh di live Laoshi, tanya Laoshi. Tapi kalau mungkin kalian nggak sabaran, boleh nih kalian hubungi Haho Mandarin. Kalian nanya, terus Haho Mandarin, Laoshi yakin kok Laoshinya bisa get kalian, maksudnya bisa nuntun kalian untuk lebih bisa memahami lagi bahasa Mandarin gitu, lebih gampang untuk mengerti gitu. Oke. Next up, ini yang terakhir. Ada 6.
Ini gimana caranya ngomong I don't understand. Saya tidak ngerti. Saya nggak ngerti. Gimana cara dalam bahasa Mandarin itu gimana cara ngomongnya? Kayaknya ini Hanzi yang ini itu agak lebih susah ya. Kalau yang tadi kan gampang-gampang. Kalau ini agak susah. Coba yang pertama. 我不懂. Saya nggak ngerti. 我不懂. 我 itu saya. 不 itu tidak. 懂 itu mengerti. Jadi 我不懂. Saya tidak mengerti. Jadi ingat kata ini 懂 itu artinya ngerti. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah ke positifnya, oh 我懂了 pakai le. Oh 我懂了. Oh saya sudah mengerti. Ah 我懂 saya ngerti keadaan kamu, 你的情况我懂 saya ngerti keadaan kamu gitu. Pakai ini 懂, oke? Next yang nomor 2. 我理解不了. Wah ini agak ribet. Terus kalau kalian bisa ngomong pakai ini, kalian misalnya mau ngomong I don't understand, tapi kalian pakai kata kalimat yang nomor 2. Wah orang yang dengerin kalian ngomong Chinese, 你的中文很溜itu maksudnya bagus. Jadi 我理解不了, 理解itu mengerti. 理解itu mengerti. Jadi 我理解不, masih ingat nggak tadi 不 itu artinya tidak. Sama ini. Kenapa di sini nggak baca le tapi baca le? Ya emang begitu. Jadi untuk le ini ada dua pelafalan. Satu yang le yang seperti biasa, satu lagi yang liao. Jadi arti dari kalimat ini adalah 我理解不了 itu maksudnya saya tidak bisa mengerti. Kalau yang tadi kan saya tidak mengerti. Kalau ini saya tidak bisa mengerti apa yang kamu ngomong. 你说什么我理解不了 你的意思是什么我理解不了 maksud kamu apa saya tidak mengerti gitu, saya tidak bisa mengerti gitu 我理解不了 maksudnya saya nggak nangkap sama apa yang kamu jelasin misalnya kayak gitu 我理解不了 gitu. Next yang nomor 3, 我不太明白. By the way kalau 明白 aja itu udah jadi positif. 我明白了 我明白了 明白 itu artinya mengerti. 明白 itu artinya mengerti. Oh 我明白了呀 我懂了呀 我明白了呀 sama aja guys, mengerti, understand. Jadi 我不太明白 saya nggak gitu ngerti. 我不太明白 不 itu tidak, 太 itu terlalu. Jadi saya tidak terlalu mengerti. 我不太明白 saya nggak terlalu mengerti apa yang kamu maksud. 我不太明白你的意思 我不太懂你的意思 gitu. Oke, saya tidak begitu mengerti. Next yang nomor 4, 可以再说一遍吗? Ini ketika kamu nggak tahu ya kan, apa sih yang dibilang gitu kan. Jadi kalian minta orang tersebut untuk ngomong lagi gitu loh. Oh tolong ulangin dong gitu kan. Coba ulangin, tadi kamu bilang apa? Boleh coba ulangin gitu. Ini Mandarinnya. 可以再说一遍吗? Bolehkah ulang sekali lagi? Bolehkah bilang sekali lagi gitu? Bolehkah bilang sekali lagi gitu? 可以再说一遍吗? Yang nomor 5, 你说什么? 你说什么? I don't understand juga bisa. Kamu bilang apa? 你说什么? Kadang kan kalian kalau misalnya ada teman kalian ngomong yang cepet banget gitu kan, terus kalian itu udah nggak bilang, aku nggak ngerti apa yang kamu bilang. Kalian lebih ke, kamu bilang apa sih? Gitu. Jadi kesannya itu kayak, kamu ngomong apa? Aku nggak bisa ngerti. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Nah ini, 你说什么? Tapi ini agak kasar ya. 你说什么? 你说什么? Gitu. Atau kalian nggak kedengaran, kalian juga boleh pakai kalimat ini loh. Misal kalian nggak kedengaran gitu kan, kalian lagi udah fokus banget sama itu, terus teman kalian cerita ya kan, udah cerita panjang kali lebar, terus kalian malah lebih fokus ini ya kan. Ada loh orang kayak begitu. By the way, lo salah satunya. Terus kan udah fokus, terus udah ini baru teringat. Oh iya, temanku lagi cerita nggak aku dengerin pula ya kan. Terus tanyalah, 你说什么? 你刚才说什么? 你说什么 berarti kamu ngomong apa? 你刚才说什么? Tadi kamu ngomong apa? Gitu. Oke, ngeselin nggak kalau ketemu orang begitu? Orang udah ngomong cerita panjang kali lebar, udah dikasih emosinya ya kan, terus
disuruh ulang lagi. perihal kamu lebih fokus ke yang lain gitu. Aduh, capeknya sama orang begitu. Ya lo shilo. Oke, next, nomor 6. 可以解释一下吗？可以解 ini dua kata yang sulit ini bacanya 解释 Isya itu sebentar, ma itu kata tanya. Jadi 可以解释一下吗？ Bolehkah? Boleh explain lah. 解释 itu explain, menjelaskan. Bolehkah kamu menjelaskannya lagi sebentar gitu? Bolehkah kamu menjelaskan lagi? Bolehkah kamu menjelaskan lagi gitu? Bolehkah kamu jelasin lagi? Itu lebih ya, bahasa Indonesianya lebih nggak aneh. Bolehkah kamu jelasin lagi? Boleh kamu jelasin lagi gitu. Boleh kamu jelasin lagi? Misalnya nih mereka, kamu udah, kalau tadi kan kalau yang nomor 5 nih sama kan awal kalian nggak gitu konsen gitu kan, terus teman kalian udah menggebu-gebu, udah pakai emosi juga ya kan ceritanya, terus terakhir kalian melajangnya nisho sama gitu kan. Terus tapi kalau yang 6, kalian udah fokus banget nih, kalian udah fokus banget dengerin teman kalian, tapi karena udah terlalu bawa emosi ya kan, jadi dia ngomong udah cepet, terus kayak kereta api, terus kayak jadinya kurang jelas gitu kan. Jadi dia udah ceritain panjang kali lebar, kalian serius banget lihatnya, dia ngomong apa sih dalam hati. Terus terus karena dia udah menggebu-gebu pakai emosi lagi, nggak bisa dipotong pula ceritanya gitu kan. Terus dan akhirnya kalian nggak ngerti, terus kalian bilang deh ke teman kalian, 可以解释一下吗？ harusnya bukan 可以解释一下吗？ kurang cocok. Misalnya ini nih, langsung kasih contoh lain. Sorry. 可以解释itu maksudnya menjelaskan guys. Bolehkah jelasin lagi gitu? Bolehkah jelasin lagi itu lebih ke dunia kerja. Misalnya lintau, bos kalian udah jelasin bla 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 bla. Ini kayak gini ya, ini cara buatnya gini. Terus kalian kurang ngerti. Terus kalian nanya lagi, ini tadi maksudnya apa ya? Boleh tolong jelasin lagi gitu. Boleh tolong jelasin ini tadi maksudnya apa? 可以解释一下吗？ 可以解释一下吗？ Explain. Oke. 5 menit terakhir langsung mau tes kalian. Dari tadi kalian harusnya dengerin sih, cuman nggak tahu langsung bisa atau nggak. Total ada berapa? 6 tambah 5 11 tambah 8 13. Total ada 13 kata hari ini. Beberapa yang panjang, cuma 8 itu aja yang pendek, gak apa-apa lah ya. Langsung mau tes. Ini langsung tutup dulu ya. Stop sharing and then langsung ketik, terus kalian ketik pinnya di komen. Gak usah. Yang paling gampang dulu deh, biar kalian gak pusing. Nomor 1. Jadi langsung gak perlu ketik lagi. Nomor 1 guys, coba mau dua-duanya boleh, mau salah satu juga boleh, kan ada 2 kan itu. Mau pendeknya boleh, mau panjangnya juga boleh. Ketik pinnya ya guys. Langsung tunggu ketik pinnya. Watang di mana? Ya, nomor 1, 早上好，很好。Next, mau agak susah. By the way, yang lain mana? Kak Rovina, Kak Helena. Coba yang lainnya. Ayo Kak Rovina, Kak Helena, Kak Fraren juga. Yang gampang. Nomor 8. 早上好. Mungkin kalau Kak Rufina baca langsung rasa bener, cuman salahnya pinnya itu di tengah. Yang tengah 早上 itu bacanya shang, bukan siang. 早上 SHANG. Nice try. Wah, Kak Helena good.
sorry, 早上好. Kalau Kak Helena salahnya di awal. 早 itu ZAO, bukan Chang. Chang itu Marga Laoshi. Pinginnya begitu, ZHANG. Bukan. Jadi Kak Helena, langsung koreksi ya. Itu harusnya ZAO SHANG. Jawaban benar dari Kak Fraren. Langsung pin biar kalian tahu. Terus yang Kak Rufina, jawaban kakak yang pertama dan yang terakhir benar. Tapi yang tengahnya itu bukan siang tapi shang. Ingat ya, shang. Not bad, nice try loh. Wow, betul 2. 早上好老师. Ya, it's okay. Yang penting sekarang udah tahu kan penulisan pinyin yang benar. Next kita lanjut ke yang nomor 8. Next kita lanjut yang nomor 8. Yang ini guys, paling bawah. Habis ini satu nomor lagi baru kita end, oke? Yang nomor 8. Ayo Kak Fraren. Kak Fraren, Kak Helena, Kak Rufina. Pulei. Ya, langsung pulei. Pulei itu capek guys, by the way. Jadi yang benar itu putui. Tui itu benar. DUI. Jadi, wah, punya benar. Tapi yang belakangnya salah. Harusnya itu putui. Tui itu benar. Oke? Jadi, not bad. Oke, kita ke yang terakhir. Langsung kasih yang agak susah. Terus agak panjang. Wait for it, Langsung mau. Tapi kalau kalian ketik terlalu panjang kasihan juga sih. Jangan. Yang standar aja. Yang nomor 5 deh. Yang nomor 5. Ti ute guys. Ti ute. Ti ute. Let's go. Harus tarik kalian untuk cepat menjawab. By the way, kalau kalian nggak tahu, oh my god, Kak Rufina sudah jawab. 你说你在怎么 Kak Fraren, 你说什么 你在什么 berarti ya. Oke. 你说什么? Wah, mungkin kalian tahu ya cara bacanya gimana. Cuman sayangnya kalian nggak tahu cara penulisan pinyin yang benar gimana. Kalau ni itu semuanya benar. Yang benar itu Kak Fraren, 你说什么? Jadi untuk Kak Rufina itu bacanya yang after ni itu bacanya langsung mungkin tahu lah ya, kalian tahu. 说 itu 说 SHUO 你说 SHUO, oke? Jadi 什么 tadi udah dirarat sama Kak Rufina, udah diperbaiki sendiri. 什么 typo ya, tipu-tipu. It's okay, bener kok, cuman satu yang salah. Terus Kak Helena, mari kita lihat. 说什么 bener, cuman 90%. Jadi yang 说 itu harusnya mendekati lo Kak Helena lo. Jadi 说 harusnya SHUO, 说. Not bad. Wah, kemajuan ini dari berapa huruf, cuman salah satu gitu kan. Next time dikurangin 1 jadi benar semua. OK， 那我的直播今天到这里了，拜拜大家，再见，谢谢你们的时间，谢谢你们，terima kasih atas waktunya kalian，晚安，Good night guys，再见，谢谢你们哦，拜拜。